Kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina, tidak cuma Kementerian SDM, tidak cuma Inspektorat, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu memberikan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi itu. Baik. Ratusan ribu orang, Bang. Desa kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah, bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ada Babin kan Tipmas. Kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah inilah ditata ini, kalau kelola ini supaya bisa diberantas itu. Tidak dong, kalau sistem itu tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana mau menangkap? Kalau sistemnya nggak berjalan. Pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplos gas di mana, tahu. Nggak segampang itu, Bang. Menurut saya tidak semudah itu juga, Bung. Tidak semudah itu. Sudahlah, Bang. Problem Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi. Itu masalah. Oke. Ekspor nikel. Itu kalau ekspor nikel itu, Bang, segede pulau tuh jalan. Dan negara bilang, saya tidak lihat, saya tidak tahu. Sudahlah. Ada dua hal yang dilindungi dalam kebijakan ini. Jadi yang pertama ingin melindungi uang pajak rakyat. Ya, jadi uang pajak rakyat yang dialokasikan untuk subsidi. Ini betul-betul dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang berhak. Lalu yang kedua adalah untuk melindungi rakyat yang berhak itu sendiri. Ya. Pertama dari markup yang berlebihan. Yang kedua dari pengurangan kualitas barang yang dibeli akibat dioplos, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian memang di dalam implementasinya ini dia nih, yang kemudian membuat ricuh, yang kemudian Presiden turun tangan. Secara substansi kebijakan Presiden setuju. Kebijakannya itu didukung oleh Presiden, bukan hanya dikomunikasikan, tapi didukung oleh Presiden. Tapi implementasi ini, maka kemudian Presiden menginstruksikan untuk begini. Yang tadinya pengecer harus bertransformasi dulu menjadi subpangkalan, baru kemudian bisa melakukan transaksi. Kemudian dibatalkan poin yang pertama tadi. Secara substansi problem gas LPG dan kebocorannya, kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah masalahnya adalah kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah 19.000 rupiah, lalu dia jual 21.000, 22.000. Dia ambil selisih 2.000 rupiah, 1.000 cuma untuk antar kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah. Pak, gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak kebeli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang, Pak. Di warung bisa. Ketika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa? Harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga satu tabung kita anggap 160.000, dikali aja. 16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi. Berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Maksud tadi oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat. Bukan. Dong. Maksud saya di dalam sisi distribusi di pangkalan, di agen, atau di atasnya? Loh tidak ada. Ini harus dijelaskan ke masyarakat. Abang, maaf ya. Dia terpisah. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. 10% bisa diecer. Nah mereka belanja. Justru itu pengajian negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan agar supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Pengoplosnya. Setuju. Pengoplosnya. Nah, pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Negara dengan seluruh kekuatannya ini
gagal, gagal memberantas pengoplos itu, terjadi kebocoran, lalu negara butuh jawaban, warung disalahkan, jangan dong. Nah, begini, Jangan ini dong. nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, makan istrinya, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional. Nah, bukan. Jadi gini, apa yang dimaksud Bang ini itu adalah fakta. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menata ini sistem distribusi agar tidak terjadi oplosan. Sekarang Pertamina hanya mampu mengontrol dengan sistem sampai Pangkalan. Dia tidak mampu mengontrol Pangkalan sudah itu. Sekarang kejadian oplosan dari mana? Dari Pangkalan ngambil termasuk tadi baru dioplos. Nah, ini yang sekarang mau dikontrol di negara agar supaya tidak terjadi oplosan, subsidi bisa kepada yang menerima manfaat, kemudian agen ini yang sekarang ini itu bukan dipangkas. Warung-warung itu kalau harus kita ada. berbicara, maaf ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang negara, maka pertanggungjawaban agar tidak terjadi pengoplosan tidak cuma Pertamina, tidak cuma Kementerian SDM, tidak cuma Inspektorat, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, ada TNI bisa ikut membantu memberikan informasi. Bahkan jika dibutuhkan, seluruh PNS bisa diberikan tugas untuk mengawasi itu. Baik. Ratusan ribu orang, Bang. Desa kita cuma 70.000 sekian. Ya, bukan salah, bukan tanggung jawab satu pihak Ada saja. Babin kan Tipmas. Kenapa kemudian pengoplos itu tidak bisa diberantas? Nah, inilah ditata ini, kalau tata kelola ini supaya bisa diberantas itu. Tidak dong, kalau Bang. sistem tidak berjalan, susah. Polisi, kejaksaan bagaimana dia menangkap? Kalau sistemnya nggak berjalan. Pengoplos itu terbuka. Abang datang misalnya ke sebuah daerah, tanya pengoplos gas di mana, tahu. Nggak segampang itu, Bang. Menurut saya tidak semudah itu juga, Bung. Tidak semudah itu. Sudahlah, Bang. Problem Republik ini tidak cuma terhadap LPG subsidi, tidak. Untuk solar subsidi, itu masalah. Oke. Ekspor nikel. Itu kalau ekspor nikel itu, Bang, segede pulau tuh jalan. Dan negara bilang, saya tidak lihat, saya tidak tahu. Sudahlah. Oke, negara kita belum sempurna. Negara kita masih berproses untuk menjadi lebih baik. Justru itulah yang ditata. Jangan buruk rupa cermin dibanting. Tapi jangan warung rokok disalahkan. Tapi jangan rakyat kecil dikorbankan. Saya luruskan tidak ada kebijakan negara sekarang di mana warung dikorbankan. Enggak. Sekarang warung itu bagaimana ditingkatkan, dinaikkan pangkatnya. Itu kan ketika lahir protes, Bang. Kalau kita runut peristiwanya, warung tidak boleh jualan dulu, harus langsung beli ke pangkalan. Lalu ada ibu meninggal. Kalau saya mau ralat ya penjelasan keluarganya, dia datang, berapa berat 1 kilo, 1 tabung LPG? 5 kilo, 3 kilogram. Dia tenteng itu 5 kilogram, jalan kaki 1 kilometer, sampai lokasi dia antri. Setelah sampai gilirannya, disuruh pulang lagi karena tidak bawa KTP. Dia balik lagi bawa nenteng 5 kilo lagi. Hanya untuk ambil KTP. Lalu dia balik lagi ke sana. 1 hari untuk membeli 1 tabung gas itu, dia bolak-balik 4 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah perdebatan yang cukup panas antara Bung Adian Apitupulu dan juga ada politisi dari partai PSI dan politisi partai Golkar ya. Perdebatan tersebut mengenai soal permasalahan dan juga kisruh kebijakan soal gas LPG 3 kg atau masyarakat biasa menyebutnya gas melon ya. Dimana kemarin sempat terjadi kelangkaan terhadap gas melon ini sehingga membuat masyarakat di daerah Tangerang dan sekitarnya itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas LPG ya. Dan ini kan suatu kebijakan yang sangat menyusahkan rakyat, dan juga kita tahu ada beberapa korban, yaitu ada ibu-ibu yang berusia 60 tahun. Di dalam perdebatan tadi, politisi dari partai PSI dan juga partai Golkar ini mengatakan bahwa kebijakan ini sebenarnya sudah disetujui oleh Pak Prabowo, tetapi implementasinya ataupun eksekusinya yang kurang pas, jadinya mengakibatkan kisruh dan juga meresahkan masyarakat ya. Tetapi menurut Bung Adian, apapun ceritanya, apapun kebijakannya, harusnya ya pro terhadap rakyat. Kalau misalnya saat masalah negara ingin memberantas para pengoplos gas itu ya jangan mengkorbankan warung-warung penjual eceran dong. Itu kan nggak bener ya. Mau bagaimanapun warung penjual eceran itu kan sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Mereka nggak bisa dijadikan korban hanya gara-gara negara ingin membereskan atau memberantas para pengoplos
gas LPG. Ya istilahnya ya mereka ini salah target lah. Dan saya ya sangat setuju sekali dengan pendapatnya Bung Adian ini. Pendapatnya begitu logis dan juga masuk akal ya. Ya kalau memang negara ingin memberantas para pengoplos gas ya banyak cara yang dilakukan. Tidak perlu melarang penjual eceran untuk mendagangkan gas LPG ya, sehingga itu membuat para ibu rumah tangga dan para rakyat-rakyat kecil seperti pedagang itu kesusahan mencari gas. Kan bisa diinvestigasi, bisa diselidiki, ada Polri, ada TNI, ada ASN. Semua komponen-komponen itu kan bisa dilibatkan untuk memberantas dan juga menangkap para pengoplos gas ini. Tidak perlu mengorbankan para penjual eceran ya. Ini kan sangat kurang bijak lah, kurang tepat. Berarti ya Menteri SDM-nya berarti selama ini memang benar-benar ngambil kebijakan itu secara asal-asalan, tidak difikirkan efeknya, tidak difikirkan bagaimana cara mengeksekusinya dengan baik, dengan benar, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak memberi efek yang buruk kepada masyarakat. Bagaimana menurut pendapat kalian soal perdebatan kelangkaan gas LPG ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.